Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Asti. Hari ini saya akan mencoba untuk mentarot reading zodiak kamu Aquarius untuk yang single dan berpasangan di bulan Mei 2020. Sebelum saya mulai, saya disclaimer kembali, ini tidak akan mungkin resonate untuk semua zodiak Aquarius. Be aware untuk menonton readingan saya. Apabila ini tidak resonate dengan energi kamu, jangan dipaksa. Kamu bisa cek tarot reader lainnya, oke? Di sini sudah saya tebar kartunya dan saya akan mulai dulu dari yang single. Tapi sebelum itu tetap saya buka dulu di bottom of the deck buat kamu. Ada Ten of Wands, ada overload, ada merasa bahwa segala usaha atau segala upaya yang kamu lakukan endingnya tetap saja sia-sia. Jadi apa yang kamu usahakan, apa yang kamu berikan, apa yang kamu perjuangkan pada akhirnya membuat kamu merasa itu semua sia-sia. Jadi saya mulai dulu dari yang single. Saya buka, wow, ada complaints. Ada komplain di sini dan ada situasi baru. Di sini ada 3 kartu, tapi cukup unik ya ketika saya melihat energinya. Di sini ada 3. Ada hubungan yang baru bakal ada di Mei. Ada stuck dengan pilihan, ada pergi meninggalkan. Nah, saya rasa beberapa di antara kamu Aquarius untuk yang single di bulan Mei 2020, sebagian ada yang sakit hati dan sebagian ada yang dapat pasangan. Ini bertolak belakang, tapi keduanya ada suka dan ada dukanya ya. Di sini ada complaints. Di sini kamu para Aquarius sepertinya yang single lebih banyak mengeluh atau melihat keadaan kayak kenapa sih aku begini, kenapa sih kondisiku begini. Jadi lebih banyak merenung atau melihat diri sendiri. Jadi kayak momen di Mei ini menjadi momen buat kamu untuk merenungi diri kamu, merenungi apa yang terjadi buat kamu, merasa bahwa aduh apa sih kok semuanya jadi begini ya, kok semuanya jadi tidak seperti yang saya pikirkan atau tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi kamu Aquarius yang single lebih banyak komplain terhadap diri kamu sendiri, komplain terhadap keadaan, dan saya rasa kamu butuh untuk mencintai diri kamu lagi, memahami diri kamu lagi, dan menganggap diri kamu worth it. Ketika kamu merasa diri kamu worth it, ketika kamu merasa dirimu baik, sudah berjuang, berharga, maka kamu akan stop untuk yang namanya berhenti untuk berpikir hal-hal yang buruk untuk diri kamu sendiri. Kamu sendiri diikat, kamu sendiri tidak bisa melakukan sesuatu, matamu tertutup, semua kamu tidak bisa lakukan dan sekeliling kamu pedang. Artinya apa? Pemikiran kamu sendiri yang menghancurkan kamu. Kamu komplain dengan diri kamu sendiri, kamu komplain dengan keadaan, itu yang membuat kamu menjadi tidak stabil gitu loh. Keadaannya tidak stabil seperti ini membuat mood kamu kacau. Di bulan Mei ini banyak di antara kamu moodnya kacau justru, dan akhirnya kamu malah kecewa dengan keadaan. Beberapa di antara kamu cukup stres dan merasa tidak enak dengan kondisi saat ini, dan kamu merasa kecewa dengan seseorang. Mungkin kamu lagi dekat dengan seseorang dan mungkin dia tidak sesuai dengan harapan kamu, dan kamu merasa dia adalah orang yang mungkin tidak sesuai. Akhirnya kamu pergi dari orang tersebut atau tidak jadi PDKT atau mendekat dengan orang tersebut karena takut kecewa lagi. Maka kamu milih untuk pergi. Mungkin masa lalu juga yang membuat kamu merasa seperti ini. Ketika kamu kepahitan, sering mengalami yang namanya kekecewaan, rasa sakit, maka kamu akan menjadi orang yang super selektif dan super netting, cepat negative thinking terhadap orang lain, dikarenakan kamu pernah punya masa lalu yang kurang baik, sehingga masa lalu kamu itu kamu jadikan dasar atau patokan untuk di kehidupan sekarang. Meskipun kamu sudah bilang atau sudah merasa bahwa saya enggak melakukannya, tapi tanpa kamu sadari, sedikit tidaknya itu terbawa dalam kehidupan kamu saat ini dan ke depannya. Maka dari itu, kekecewaan kamu ini saya rasa lebih baik kamu lepaskan. Jangan sampai pemikiran-pemikiran kamu yang buruk ini justru membuat kamu sendiri bingung gitu loh, bingung dengan diri kamu sendiri. Jadinya kamu tidak happy dan kamu tidak berdamai dengan diri kamu sendiri. Jadi bagi Aquarius yang merasa kepahitan atau tidak bisa melepas masa lalunya dengan cepat, masih teringat dengan kegagalan masa lalunya,
Saya rasa kamu harus melepaskannya. Karena kenapa? Karena akan ada seseorang yang datang dalam kehidupan kamu yang menawarkan hatinya kepada kamu di Mei ke depan. Mungkin di Mei Juni ini masuk energinya, energi baru, energi positif, ada energi hati, energi air. Saya rasa kamu harus mempersiapkan diri untuk menerima penerimaan yang baik ini. Karena kalau kamu tidak mempersiapkan diri dan tetap ada dalam kondisi seperti ini, kamu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup kamu. Stop complaining, stop mengatakan dirimu salah, stop mengatakan dirimu tidak berguna atau tidak baik, stop menyalahkan keadaan, stop menyalahkan diri kamu sendiri. Katakan bahwa apapun yang terjadi adalah sesuatu yang baik, maka kamu akan menjadi orang yang lebih baik. Menerima segalanya dengan hati yang damai akan lebih better dan membuat langkah hati kamu menjadi lebih jelas ke depannya, dan kamu tidak terikat akan masa lalu, kamu tidak terikat akan kekecewaan, kamu tidak dipenuhi dengan rasa emosional, tidak dipenuhi rasa dendam, juga tidak dipenuhi dengan kegagalan di masa lalu yang kamu bawa sampai hari ini. Maka kamu tidak akan komplain kepada orang lain, segalanya akan menjadi jauh lebih mudah. Oke, untuk yang Aquarius yang single sudah saya reading, saya masuk untuk ke Aquarius yang berpasangan. Oke, Aquarius yang berpasangan, ada instingnya luar biasa. Aquarius itu mempunyai insting yang cukup bagus dan tajam. Ada death, ada hubungan yang akan segera berakhir. Ada justice, ada keadilan. Kok ini luar biasa sekali ya. Aquarius ini sepertinya ada keinginan yang super banyak. Kenapa nih ya Aquarius? Kamu luar biasa di bulan Mei ini prosesnya kamu. Oke. Saya akan memulai dulu dari energi kamu. Ini energi pasangan kamu, ini energi hubungan kalian. Bisa ini kamu, bisa ini pasangan kamu, bisa ini kamu, ini pasangan kamu. Energinya bisa terbalik, oke? Bisa dipahami ya. Dan ini ada energi general kalian. Ada insting. Di sini ada insting serigala, sedikit ada tercium instingnya. Jadi kamu di sini yang berzodiak Aquarius, dalam percintaan yang berpasangan, kamu mempunyai kecurigaan terhadap pasangan kamu, di mana kamu sudah menelisik hal-hal kecil dalam diri dia, dan kamu rasa orang ini tidak sesuai dengan yang kamu pikirkan. Ada sesuatu yang besar yang dia sembunyikan dari kamu, dan kamu merasa bahwa perlu untuk tahu itu. Jadi kamu pelan-pelan sudah mencoba untuk melihat apa sih yang terjadi sebenarnya, apa sih yang dia lakukan. Itu yang membuat kamu benar-benar perlu mencari tahu banget bagaimana pasangan kamu, karena di sini kamu mulai ada rasa keraguan atas hubungan kalian, apakah itu adalah hubungan yang baik atau hubungan yang tepat untuk dijalani. Karena saya rasa entah kecemburuan itu bentuknya, entah itu keraguan dikarenakan sifat masing-masing, ego masing-masing, keinginan masing-masing, bisa saja. Nah, hal-hal seperti itu yang memicu namanya konflik dalam rumah tangga atau konflik dalam hubungan percintaan kalian, yang akan membuat keretakan-keretakan yang ujung-ujungnya akan ada dalam kondisi apa? Kondisi berakhir. Jadi kalau kalian tidak menyelesaikan itu semua, maka ini akan ada dalam kondisi berakhir atau berpisah. Kenapa saya bilang begitu? Kamu punya insting yang tajam, dan kamu benar-benar kayak memaksa untuk mencari tahu segalanya seperti apa yang kamu inginkan. Setiap orang selalu menginginkan, kebanyakan ya, secara otomatis menginginkan bahwa apa yang dia pikirkan jadi kenyataan. Ketika apa yang kamu instingkan atau buruk dan kamu terus pikirkan, maka secara tidak langsung kamu mensugesti itu terjadi, maka terjadilah. Jadi ketika itu hal yang kurang baik, jangan disugesti, jangan diinstingkan terlalu dalam. Kamu boleh mencari tahu, tapi kamu jangan terlalu mendalam masuk ke sana. Karena ketika kamu terlalu dalam mengingatnya dan terus-terus mengingat seperti itu, maka itu adalah bagian dari doa yang doanya keras akan terjamah seperti itu. Jadi tanpa kamu sadari, kamu telah berdoa dan doamu dijamah dengan insting kamu yang luar biasa ini, oke? Dari sisi kamu,
Kamu tipe orang yang saya bisa bilang punya segalanya, nampak punya segalanya. Ada di sini kamu punya seseorang yang kamu cintai, kamu punya harta, kamu punya banyak keinginan, kamu juga punya banyak teman, tapi juga kamu punya banyak orang fake di sekeliling kamu. Jadi buat kamu Aquarius, kamu dikelilingi banyak orang, tapi kamu juga dikelilingi banyak orang fake. Di sini saya bisa katakan bahwa kamu menginginkan banyak hal dalam hidup kamu. Kamu menginginkan segala sesuatu tuh berjalan sempurna atau perfect seperti yang kamu inginkan. Kamu menginginkan segalanya lancar. Kamu menginginkan semuanya tuh kayak aku pengen ada dalam titik yang semuanya bagus gitu. Tapi tanpa kamu sadari, Tuhan itu sudah adil. Ketika kamu gagal dalam satu titik, maka titik yang lain kamu akan sukses. Jika kamu menginginkan segalanya indah dalam hidup kamu, itu sudah tidak mungkin. Jadi ketika sekarang kamu mengalami yang namanya fase ada di titik fase ada di titik tidak bisa mendapatkan semuanya berbarengan, kamu harus menerima dengan hati yang lapang. Karena di sini ketika kamu menginginkan semuanya ini, kamu lupa bahwa ini adalah ular. Kamu lupa bahwa ini adalah sesuatu yang bisa mematok kamu, sesuatu yang berbisa. Kamu tidak bisa melihat karena terlalu banyak yang kamu inginkan. Terlalu banyak yang ingin kamu selesaikan atau kamu jadikan sesuatu yang baik. Ada harta di sini, ada tahta, ada keindahan, ada wanita, ada segalanya. Ada kebebasan juga, ada ketekatan dengan spiritual, semuanya. Kamu ingin segalanya balance di hidup kamu. Kamu ingin segalanya terplanning. Planning kamu dapat apa, planning kamu selanjutnya dapat apa, kamu tuh udah memplanningkan. Jadi benar-benar hidup kamu tuh penuh terstruktur dengan baik gitu. Walaupun cuma baru di pikiran kamu atau angan-angan kamu, tapi minimal kamu tuh orang yang mempunyai planning untuk melakukan sesuatu. Kamu mau ngapain gitu, kamu udah tahu. Nah, di sini ketika kamu mengejar ini semua, kamu lupa bahwa di sini ada pasangan kamu yang menuntut untuk kamu perhatikan, menuntut untuk kamu berikan waktu lebih, menuntut untuk kamu berikan apa yang kamu punya juga gitu. Menuntut untuk sharing. Artinya kamu punya segalanya ini, dia juga harus menikmati itu semua. Karena dia merasa apa? Dia merasa diperlakukan tidak adil, ada justice di sini. Dia merasa diperlakukan tidak adil. Dia merasa dia harus mendapatkan apa yang menjadi haknya dia. Entah itu perhatian, entah itu kasih sayang secara keuangan, finance, komunikasi yang lancar. Dia menginginkan itu semua. Dia menginginkan sesuatu yang berdasarkan adil. Untuk kamu di bulan Mei, kamu benar-benar kayak mulai memikirkan banyak hal di sekeliling kamu. Sedangkan dari sisi pasangan kamu dari lama banget udah komplain sama kamu, menuntut sebuah keadilan, menuntut pengadilan, menuntut hal yang hal yang kurang bisa dia dapatkan di beberapa waktu yang lalu, dan dia menginginkan itu saat ini karena dia merasa dia berhak untuk mendapatkan itu. Dan beberapa di antara kamu mungkin di sini pasangan kamu hakimi atau kamu yang dihakimi oleh pasangan kamu. Artinya ada penghakiman, ada kayak penuduhan atas kesalahan juga di sini. Jadi pasangan kamu merasa kamu itu salah, kamu melakukan banyak kesalahan, dan dia menuntut kamu untuk membayarlah ganti rugi atas kesalahan kamu, dan kamu pun juga sama. Kamu merasa kamu melakukan segalanya ini, kamu membuat segala planning ini, menginginkan banyak hal ini juga untuk pasangan kamu, tapi cara kamu di sini kurang tepat untuk dia, dan dia di sini juga kurang aware dengan kamu, kurang care dengan kamu. Maka terjadilah komunikasi yang kurang baik. Sebenarnya dasar-dasarnya sudah benar, artinya dasar prinsip hubungannya sudah benar, tapi kembali lagi ketika dasarnya udah benar, apabila prosesnya bermasalah, maka akan ada di titik dead atau selesai. Ada titik dead atau selesai yang lama-lama energi ini, kalau kalian terus ada di titik ini, kalian kekeh dengan kebenaran kalian masing-masing, kamu kekeh dengan dirimu dan tidak mengkoreksi kesalahanmu, dia juga kekeh menuntut apa yang menjadi haknya dia, tidak ada yang menurunkan ego dan tidak ada yang mencoba memahami, maka pelan-pelan akan ada di death, pelan-pelan akan berakhir hubungan ini. Karena ini adalah mayor arkana, tidak mungkin cepat energinya, jadi bisa pelan-pelan sudah menuju ke arah itu gitu loh. Ini bisa sampai berbulan-bulan, sampai bisa setahunan. Energinya cukup lama, bahkan
energi ini bisa sampai benar-benar dia dead, selesai, berpacaran pun sudah lama bisa selesai, atau malah menikah dia bercerai dan mendapatkan pengganti yang lebih baik lagi. Karena dead itu artinya berpisah atau sesuatu yang berakhir dan digantikan oleh sesuatu yang lebih baik lagi. Saya tidak bilang atau tidak menganjurkan untuk yang namanya selesai dan mendapatkan yang lebih baik, karena selalu saja ada yang lebih baik lagi. Kenapa kamu tidak mencoba merubah yang sudah ada? Ketika kamu mencoba sekali, 2 kali, 3 kali gagal, maka kamu harus mencoba 10 kali lagi, 20 kali lagi. Loh, kenapa? Terlalu lama dong saya ada di titik ini, toksik sekali. Sekarang lihat, bandingkan apa yang orang itu beri kepada kamu dengan apa yang kamu beri kepada dia. Itu adalah prinsip ekonomi, tapi ini adalah sebuah hubungan. Kadang kamu perlu berjuang lebih lagi untuk mengetuk hati yang tertutup. Kadang kamu perlu berjuang lebih banyak lagi untuk membuka mata hati yang lain. Karena tidak mudah untuk bermain dengan perasaan orang, tidak mudah untuk membuat satu hubungan 2 kepala bisa sama. Tidak mungkin bisa. Maka kamu harus memahami dia, dia juga harus memahami kamu. Dan pastikan ketika kamu saling menyakiti, tidak ada orang lain lagi yang tersakiti selain kalian berdua. Karena jika ada orang lain yang tersakiti karena hubungan kalian ini, tentu saja akan menjadi sesuatu yang berat di kemudian hari atau di kedepannya. Oke? Sekian readingan saya untuk Aquarius, untuk asmara yang single dan berpasangan. Semoga bermanfaat dan see you for the next video. Bye bye.